Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Imam Hakiki, NIM 124011832336, dosen pembimbing Elok Fitriani Rafikasari MSI. Di sini saya akan menjelaskan laporan PPL yang kedua yang dilaksanakan secara online dikarenakan situasi yang masih belum membaik. Di sini judul laporan yang saya ambil yaitu peran koperasi bina usaha dalam mendukung permodalan usaha kecil dan mikro. Oke, langsung saja pada bab 1 yaitu pendahuluan. Dasar pemikiran dari sekian permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil dan mikro adalah ketersediaan modal serta sulitnya akses permodalan terhadap lembaga keuangan bank sebagai pemberi pinjaman dan kredit modal usaha. Selama ini masih banyak para pelaku usaha kecil dan mikro mendapatkan kredit modal usaha dari bank keliling atau dari para pelepas uang dengan tingkat suku bunga yang tinggi dan memberatkan. Masalah permodalan masih menjadi kendala utama bagi UKM untuk tumbuh dan berkembang. Masalah mendasar yang menyebabkan UKM menemui kesulitan dalam pembiayaan usaha. Yang pertama, masalah jaminan. Hampir seluruh UKM mengeluh sulitnya mendapatkan pembiayaan dari perbankan karena ada ketentuan jaminan. Akibatnya, permodalan UKM hingga kini lebih banyak menggantungkan pada pemupukan modal sendiri atau self-financing yang sangat terbatas. Yang kedua, masalah bunga pinjam di sektor UKM masih dirasakan sangat tinggi. Dalam kaitan dengan pembiayaan, setidaknya ada dua tipe kelompok UKM. Kelompok pertama yaitu UKM yang bankable, yang ditandai dengan telah memiliki peringkat legalitas formal yang memadai. Yang kedua, manajemen yang lebih rapi. Yang ketiga, akses pemasaran yang cukup. Yang keempat, penyajian informasi keuangan dapat diterima sesuai persyaratan bank teknis. Yang kelima, akses informasi dan pengetahuan terhadap produk perbankan cukup luas. Dan yang keenam, jaminan atau kolateral dapat memenuhi persyaratan bank teknis. Yang kedua yaitu UKM yang unbankable, yang ditandai dengan belum memiliki perangkat legalitas formal yang memadai. Yang kedua, manajemen belum rapi. Yang ketiga, akses pemasaran terbatas. Yang keempat, penyajian informasi keuangan belum memenuhi persyaratan. Yang kelima, akses informasi dan pengetahuan terhadap produk perbankan terbatas. Yang keenam, membutuhkan peran koperasi sebagai penghubung dan mitra dalam membangun hubungan perbankan. Melihat pentingnya koperasi bagi pengembangan UKM di seluruh wilayah Indonesia, maka saya merasa tertantang untuk meneliti mengenai masalah ini. Pemberdayaan usaha kecil dan mikro serta koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Poin kedua, B. Tujuan dan kegunaan. Tujuan dan kegunaan dari laporan praktik pengalaman lapangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan diadakannya praktik pengalaman lapangan ini adalah untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa terkait dengan proses dan strategi apa yang digunakan koperasi bina usaha. Yang kedua, kegunaan bagi lembaga. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi lembaga, baik itu berupa saran atau masukan dalam mengembangkan praktik usahanya agar menjadi lebih baik. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peneliti dan menambah wawasan pengetahuan dan juga mampu menerapkan apa yang telah dipelajari di bangku perkuliahan. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan informasi yang cukup serta menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Waktu dan tempat pelaksanaan praktik pengalaman lapangan. Gelombang 2 jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung,
dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021. Praktik pengalaman lapangan dilaksanakan atau bertempat di koperasi bina usaha yang beralamatkan di Jalan Kiai Haji Amin, Desa Dagan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Berikutnya poin 3, yaitu pelaksanaan praktik. Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan yang dilaksanakan mulai tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021 bertepatan di koperasi bina usaha yang berada di Jalan Kiai Haji Amin, Desa Dagan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Kegiatan praktek pengalaman lapangan diawali dengan meminta izin kepada manajer koperasi bina usaha. Setelah mendapatkan izin dari pihak lembaga, serangkaian kegiatan praktik pengalaman lapangan dapat dilaksanakan. Oke, yang kedua yaitu permasalahan di lapangan. Selama melaksanakan praktik pengalaman lapangan terdapat beberapa masalah. Di antaranya, banyak anggota yang tidak mau bekerja sama, bahkan tingkat pengembalian pinjaman yang amat lama sehingga dana atau modal koperasi semakin berkurang. Yang kedua, kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa koperasi kurang menjanjikan. Yang ketiga, kurangnya edukasi tentang keuntungan dari koperasi bagi masyarakat. Yang keempat, sedikitnya masyarakat untuk berwirausaha. Yang kelima, masalah yang paling utama yaitu pandemi COVID-19 yang telah menyerang seluruh kalangan masyarakat. Berikutnya poin D, tanggapan dari pihak lembaga praktik. Oke, dalam dunia bisnis pasti ada suatu permasalahan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha harus mampu mengatasi permasalahan tersebut. Seperti yang terjadi di koperasi bina usaha, persaingan usaha memang hal yang wajar dalam dunia bisnis, sehingga setiap produsen harus menerapkan strategi yang baik untuk mengatasinya, seperti mengandalkan kualitas sehingga bisa mendapatkan kepercayaan konsumen. Kondisi saat ini yang sedang pandemi memang sedikit menyebabkan permasalahan, seperti menurunnya minat masyarakat koperasi. Bab 3. Poin pertama, koperasi belum menjadi pilihan UKM. Terdapat banyak alasan mengapa para pelaku UKM masih sedikit memanfaatkan koperasi sebagai mitra usaha dan sebagai sumber dalam mendapatkan tambahan modal mereka. Alasan-alasan tersebut antara lain, yang pertama, masih sedikitnya jumlah koperasi simpan pinjam yang mewadahi kelompok UKM dan Baitul Mal wa Tanwil, sehingga akses mereka sangat rendah. Yang kedua, keengganan mereka masuk sebagai anggota koperasi karena ada kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib bulanan yang dianggap sebagai beban. Yang ketiga, pada umumnya mereka tidak mau membentuk koperasi karena tidak adanya kepercayaan mereka terhadap para pengelola koperasi. Yang keempat, ketidaktahuan mereka tentang manfaat berkoperasi yang dapat membantu kegiatan usaha mereka. Yang kelima, banyaknya koperasi yang gagal dan bangkrut karena salah kelola, menyebabkan kepercayaan sebagai pelaku UKM terhadap koperasi menjadi hilang. Yang keenam, masih sedikitnya koperasi yang mampu mensejahterakan anggotanya sehingga mampu menarik mereka untuk bergabung. Yang ketujuh, tidak adanya jaminan keamanan dari simpanan mereka di koperasi mempengaruhi minat mereka untuk menjadi anggota koperasi PMT. Hasil penelitian ini memperkuat dugaan awal bahwa peran koperasi terhadap pemberdayaan UKM, terutama yang terkait dengan permodalan, masih dikategorikan sangat rendah. Pinjaman pada lembaga perbankan untuk usaha kecil lebih baik dibandingkan dengan kelompok usaha mikro, karena kemampuan kelompok usaha kecil dalam memenuhi persyaratan kredit lebih dapat dipenuhi dibandingkan dengan usaha mikro. Masih sedikitnya jumlah koperasi dibandingkan dengan jumlah unit usaha mikro dan pedagang pasar, maka bisa dipastikan bahwa kontribusi koperasi terhadap pemberdayaan usaha kecil dan mikro masih jauh dari harapan. Selain itu, terbatasnya jumlah koperasi yang mewadahi usaha kecil dan mikro.
Poin selanjutnya B. Minat membentuk koperasi atau menjadi anggota koperasi. Sebagai pelaku UKM, menyatakan tertarik untuk membentuk ataupun menjadi anggota koperasi. Akan tetapi kenapa sampai saat ini masih sedikit sekali kelompok UKM sejenis maupun kelompok UKM yang berbeda jenis usahanya yang tergantung dalam wadah koperasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Yang pertama, pengetahuan mereka yang kurang terhadap manfaat dari koperasi dan manfaat sebagai anggota koperasi. Hal ini disebabkan antara lain karena tingkat pendidikan mereka yang rata-rata masih di bawah SLTA. Yang kedua, keterbatasan mereka untuk menjalankan organisasi yang melibatkan sejumlah anggota karena waktu mereka habis untuk digunakan mengelola usahanya masing-masing, sehingga tidak tersedia waktu untuk menjalankan organisasi koperasi yang merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki jenis usaha yang sama. Selanjutnya yang ketiga, ketidaktahuan mereka tentang bagaimana menjalankan lembaga koperasi secara benar agar berkembang dan mampu menarik anggota baru untuk bergabung. Yang keempat, belum adanya program pendampingan dari Dinas Koperasi atau perguruan tinggi terhadap para pelaku UKM yang mampu mengarahkan mereka untuk membentuk suatu wadah yang bernama koperasi. Cukup besarnya jumlah UKM yang berminat terhadap koperasi ini menjadi potensi bagi koperasi kepada para pelaku UKM agar mereka terwadahi dalam suatu lembaga yang bernama koperasi. Ternyata para pelaku UKM yang menyatakan tertarik terhadap koperasi ini tidak terpengaruh terhadap pengelolaan koperasi yang kurang profesional. Mereka juga tidak terpengaruh oleh banyaknya koperasi yang gagal dan sedikitnya jumlah koperasi yang berhasil. Berikutnya poin C, ketergantungan pembiayaan pada pelepas uang dan bank keliling. Faktor kemudahan yang disebabkan oleh bank keliling dan para pelepas uang menjadi daya tarik bagi sebagian pelaku UKM untuk membentuk pinjaman dari lembaga tersebut. Pada umumnya pelaku usaha kecil belum bankable karena tidak bisa memenuhi beberapa persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan sebagai syarat dalam pengajuan pinjaman modal. Meskipun demikian, tidak sedikit dari mereka yang kegiatannya usahanya cukup feasible untuk dibiayai, akan tetapi belum memiliki beberapa persyaratan legalitas usahanya. Keadaan yang lebih buruk lagi justru terjadi pada pelaku usaha mikro. Secara umum mereka bukan hanya tidak bankable, tetapi juga banyak dari mereka yang tidak feasible untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan. Hal ini yang mendorong sebagian mereka untuk memanfaatkan pinjaman dari para pelepas uang atau dari bank keliling yang menawarkan tingkat bunga yang relatif tinggi. Kehadiran lembaga keuangan formal yang menjangkau hampir dipastikan memberi dampak positif. Perubahan pandangan masyarakat terhadap lembaga keuangan non formal yang ada pada awalnya menjadi tumpuan dalam memperoleh pinjaman secara cepat, khususnya untuk kelompok usaha. Pada umumnya mereka cenderung memiliki bank umum sebagai tempat untuk memperoleh tambahan modal karena kelompok usaha ini biasanya banyak yang bankable. Yang berikutnya poin D, kesulitan masalah SDM koperasi. Sebagian besar koperasi yang tidak aktif atau bahkan mengalami kebangkrutan itu diakibatkan karena mereka dihadapkan pada permasalahan sumber daya manusia dan manajemen yang kurang profesional. Pengelolaan yang tidak profesional sering memicu konflik di antara pengurus dan anggota, menyebabkan hilang rasa saling percaya, padahal komitmen dalam kepercayaan di antara anggota dan pengurus mutlak diperlukan sebagai modal dasar pembangunan koperasi dalam upaya memenuhi kesejahteraan anggota. Selain masalah SDM dan manajemen, persoalan krusial yang dihadapi koperasi adalah permodalan. Seharusnya pemerintah mengupayakan intermediasi koperasi dengan perbankan, mengupayakan koperasi UKM dapat skim dari perbankan seperti jaminan kredit dengan kelayakan usaha, tapi skim kredit perbankan yang ada pada saat ini masih sulit diakses koperasi dan UKM. Kunci keberhasilan koperasi adalah kepercayaan dan kemandirian.
Dengan menjunjung kepercayaan disertai dengan budi pekerti yang luhur, maka koperasi akan bangkit. Koperasi adalah kumpulan orang-orang yang berusaha dengan dasar kemanusiaan, bukan dari ekonomi kapitalis. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global. Globalisasi menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam berbagai bidang termasuk sumber daya manusia. Menghadapi era globalisasi, selain teknologi, sumber daya manusia berkualitas tinggi menjadi salah satu faktor penentu yang sangat penting. Hanya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan tinggi yang dapat bertahan dan bersaing di era globalisasi. Perbandingan kualitas sumber daya manusia dapat ditinjau dari tingkat kesejahteraan hidupnya yang secara langsung dapat diukur dari tingkat pendapatan per kapita. Berikutnya bab 4 penutup. Poin pertama, kesimpulan. Koperasi bina usaha adalah usaha yang berjalan di bidang ekonomi yang dimiliki dan dioperasionalkan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Dan usaha ini mulai berdiri pada tahun 2010 di Dusun Dagan, Desa Dagan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, yang bertujuan untuk mendapatkan laba yang halal. Ada beberapa faktor selain jumlah koperasi yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat pelaku UKM untuk bergabung ke dalam wadah koperasi. Yang pertama, stigma negatif tentang koperasi berperan terhadap keengganan masyarakat untuk bergabung ke dalam koperasi. Yang kedua, tidak adanya lembaga pengawas dan lembaga penjamin simpanan memberikan kontribusi terhadap keengganan masyarakat untuk berkoperasi. Yang ketiga, belum adanya kepercayaan kepada pengelola koperasi. Faktor-faktor inilah antara lain yang menyebabkan masih rendahnya peran koperasi dalam memajukan UKM di daerah Dagan. Hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Memberdayakan koperasi menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan pemberdayaan UKM yang lebih tinggi lagi. Banyaknya koperasi yang tidak aktif dapat dimaknai sebagai masih rendahnya pemahaman anggota terhadap manfaat berkoperasi, serta sulitnya mendapatkan SDM pengelolaan yang profesional dan bisa diandalkan dalam operasional pengelolaan koperasi. Rendahnya kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi secara otomatis dapat berdampak pada keluarnya satu persatu anggota koperasi dari keanggotaannya. Jika ini terjadi, maka sudah bisa dipastikan akan banyak koperasi yang bangkrut dan menutup kegiatan operasionalnya. Tidak dipungkiri bahwa permasalahan kemampuan SDM dalam koperasi yang menyebabkan unit koperasi yang sekarang masih aktif. Demikian penjelasan laporan PPL gelombang 2 yang diadakan secara online. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.